Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel dan TikTok Cilote Wanipin. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini saya bersama dengan Bapak Asben Henry, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Selamat siang, Pak Asben. Selamat siang, Ya, Pak Wanipin. di Selamat mana datang di kantor. hari ini saya bersama Bang Asben akan bercerita seputaran persoalan sampah di Kota Padang. Di mana hari ini Padang dalam posisi darurat sampah dan ada OTT-nya juga, operasi tangkap tangan, tetapi sampah malahan tidak terurai. Dan tentunya kita akan bertanya kepada Bapak Asben terkait dengan bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini. Karena persoalan lingkungan itu untuk Sumatera Barat itu di bawah naungannya dinasnya Bang Asben. Itu kira-kira gimana Bang Asben terkait dengan sampah yang begitu berserakan terlalu banyak di Kota Padang hari ini, dan ketika diterapkan OTT juga tidak berjalan. Padahal kita sudah punya Perda Sampah juga nomor 21 tahun 2012. Silakan Mas Ben. Wanipin sudah hadir di ruang kami dalam rangka bagaimana kita berupaya terus-menerus mengelola sampah. Karena memang betul, artinya tadi disampaikan kalau di Kota Padang katakan darurat sampah, itu bukan Kota Padang aja sebenarnya. Artinya kita di Sumatera Barat juga mengalami yang sama. Karena ini topiknya Kota Padang, pertama memang sebagai warga kota dan sekaligus kami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga merasakan hal yang sama. Artinya peran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang dapat kami jelaskan kepada kita semua, memang dari segi kewenangan, aturan yang ada memang pada sampah ini pengelolaannya memang kewenangan kabupaten kota. Nah, di provinsi tugasnya adalah bagaimana melakukan pembinaan, fasilitasi atau pengawasan terhadap tugas yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, maka sebagai warga Kota Padang, memang artinya pemerintah kota ada dinas yang menangani masalah sampah ini, artinya dinas lingkungan hidup kota ya, masing-masing kabupaten kota. Terhadap hal ini, pertama memang apakah sepenuhnya ini tanggung jawab pemerintah? Ini perlu juga kami sampaikan, karena memang pemerintah kan juga mempunyai keterbatasan dari segi personil maupun dari segi pendanaan. Ini juga saya rasa juga memang keterlibatan masyarakat dalam hal mengatasi masalah sampah ini juga kami rasa itu jadi tanggung jawab bersama. Nah, artinya katakanlah, tapi kami juga menyadari walaupun pemerintah kota sekarang sudah menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah, kemudian tenaganya juga ada, tapi semakin luas cakupan wilayah dan keterbatasan dana yang ada maupun personil ada, tetap hal ini juga ada. Tapi hal ini tentu harapan kami sekaligus menghimbau masyarakat juga berperan terjadinya masalah sampah di Kota Padang. Barangkali katakan kaitan terjadi masalah sampah banjir akibat di samping memang curah hujannya tinggi, juga ada unsur sampah berserakan di mana-mana juga itu menyebabkan unsur terjadinya ini. Katakanlah sampah yang dibuang ke Banda Bekali atau got Banda itu kan akan memicu aliran air itu terhambat. Pada akhirnya nanti air naik ke permukaan. Jadilah sampah. Nah, ini perilaku ini nih barangkali pemirsa Wanipin dalam hal ini, karena memang perpanjangan media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah memang bertugas dalam rangka upaya mengelola sampah. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya Perda dari Kota Padang ini, Perda 21 tahun 2012. Ya. Dalam Perda tersebut juga memang ada menjadi hak dan kewajiban. Artinya kalau diberi hak dan kewajiban, katakanlah kalau masyarakat tidak membuang sampah itu kan ada dendanya. Iya, ada denda. Baik denda secara finansial maupun dari kurungan fisik 5 bulan. Nah, artinya pertanyaannya apakah Perda ini sudah efektif berjalan atau tidak? Nah, yang saya tahu kami, Pemko Padang sudah melakukan menerikan SK tim untuk mengimplementasikannya. Ini barangkali pemerintah provinsi mendorong itu, mendorong itu supaya nanti efektif dia, efektif. Kalau memang Kota Padang katakan juga kami sangat paham dalam rangka mengatasi sampah ini juga kan selalu ini. Kalau kalimatnya darurat,
bahasa sampah di Kota Padang itu darurat, bisa saja darurat itu memang tidak tertangani karena personilnya kurang atau pendanaannya kurang. Ini barangkali dari sisi ini kita coba memandang Pak Iwan Ipin. Iya. Kalau artinya jangan masalah sampah begitu dia darurat gunung baru teringat. Ya, tapi sewaktu OPD yang menangani mengharapkan dukungan dari katakanlah dari pemerintah pimpinan, maka kita bicara masalah penganggaran itu tiap PD dan Banggar Kota, apakah juga sudah didukung ini? Nah, kan rasanya kurang pas juga kan kita yang dana yang diusulkan dalam rangka coba mengurai masalah pas ini supaya tidak terkelola dengan baik, tapi dukungan pendanaan juga tidak ada di sana. Kami memandang dari segi provinsi, dukungan pendanaan untuk Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten kota memang sangat kecil, sangat minim, sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Tentu ini nih yang kami sebagai provinsi bagaimana mendorong terhadap ini ada kecukupan pendanaan untuk dalam rangka mengatasi masalah sampah. Kami juga sudah berkomunikasi, ya katakanlah karena ini kewenangan sampah ini ada di kabupaten kota. Ya. Kadang-kadang dari teman-teman yang kami terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota ini memang yang kami dengar memang sangat kecil sekali pendanaan. Artinya dari sisi pemerintah provinsi bagaimana kabupaten kota ada perhatian. Nah, ada perhatian itu kami juga sempat komunikasi baik di APD di provinsi maupun dari karena memang APBD kabupaten kota provinsi itu kan dievaluasi oleh Pak Gubernur. Iya. Nanti waktu itu kami sampaikan ke BPKAD yang menyiapkan hasil evaluasi. Bisa nggak dimasukkan dalam poin satu evaluasi agar pemerintah kabupaten kota aware menangani masalah sampah ini. Bikin evaluasinya supaya, karena memang dinas itu juga tidak berdaya juga di kabupaten kota. Karena memang mereka juga sangat paham. Karena ini juga dipicu persoalan klasik juga. Banyak urusan yang jadi prioritas, segala macam. Tapi begitu ada masalah akibat banjir, ada unsur penyebab banjir, yang disalahkan DLH juga. Kan nggak pas juga kita kan. Sementara di sisi lain tidak aware dalam dukungan pembiayaannya untuk hal tersebut. Yang salah DLA kan begitu tuh Bang Sbet. Iya. Apabila terjadi sesuatu, DLH salah. Ya, mana pemerintah? Kadang-kadang masyarakat kan terlalu jauh juga menghukum pemerintah. Masalah sampah itu tugas pemerintah. Iya. Jadi anehnya kadang-kadang kan seperti yang kita lihat dan kita saksikan, ada pemerintah kota maupun kabupaten kota maupun dari provinsi juga terlibat, katakanlah dalam rangka kepeduliannya terhadap lingkungan, menjaga lingkungan itu bersih dari sampah. Artinya pemerintah kota mengikut sertakan seluruh ASN-nya membersihkan sampah, baik apakah di pantai maupun di aliran sungai. Apa yang terjadi sewaktu ASN ikut berguru? Masyarakat di sekitar sana juga nggak ikut. Iya. Artinya ini kan sebuah persoalan ini. Ini kan persoalan kita ini. Persoalan Bang Sbet. Ya. Kenapa masyarakat ketika ASN-nya ikut, mereka nggak ikut? Ada edukasi yang mungkin tidak sampai kepada mereka ini. Terkait dengan begitu pentingnya masyarakat ikut dalam hal bagaimana mengurai sampah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya Kota Padang, kan begitu Bang. Memang ini edukasi kami rasakan juga masih kurang ya. Memang harus masif kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat di kita sehari-hari ini kan, kalau sampah berada di sekitar kita, yang akan merasakan kan kita juga. Iya. Artinya terjadi banjir, apakah faktor baunya? Karena yang terasa itu kan kita juga. Artinya sebagai masyarakat, pemerintah memang tidak tinggal diam. Tapi partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan dalam hal ini dalam rangka kepedulian mengukur sampah. Rasanya menurut kami masyarakat pun sangat berperan. Artinya sediakan tempat-tempat tong sampah di masing-masing rumah tangga. Kan ada apakah nanti pemerintah, saya rasa kabupaten kota sudah mendorong itu. Katakanlah sampah yang terkumpul di tempat-tempat pembuangan sampah itu akan diambil secara berkala. Namun memang tentu rumah tangga juga ada kewajiban. Nah, ini bagi masyarakat kita yang memang belum mempunyai pekerjaan, ini kan peluang juga ini. Iya, betul. Artinya jasa kan, artinya jasa yang dikeluarkan dalam rangka mengambil sampah di tengah masyarakat. Masyarakat saya rasa juga tidak keberatan membayar itu.
Ini memang ini yang perlu kita gencarkan terus, informasikan terus. Tapi sebagai kami yang membidangi masalah sampah di provinsi, memang kami artinya mendorong teman-teman dari kabupaten kota ini bagaimanapun ini adalah urusan kita bersama. Iya. Tapi provinsi tidak lepas tangan. Artinya kalau memang karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah di kabupaten kota, provinsi siap mensupport itu sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan provinsi. Ya. Ya. Dan satu lagi Bang Asben, kita melihat bahwa Perda Sampah yang nomor 21 itu tahun 2012, kalau menurut pengamatan saya ini secara pribadi dan juga berdasarkan temuan di lapangan, ini belum terlaksana dengan begitu begitu bagus. Kenapa? Ya karena saya lihat di beberapa titik jalan di Kota Padang sampah begitu menggunung. Nah, dan ini saya melihat kalau sampahnya menggunung berarti perdanya tidak jalan. Bagaimana sebaiknya nih Bang Asben? Menurut pandang Bang Asben ini selaku dari orang DLH Sumbarnya di provinsi ini. Dan apa yang harus dilakukan supaya betul-betul ini jalan gitu. Ya, Dan pertama memang tentu kita pelajari kenapa kita membentuk perda Sampah. sampah itu. ya Kan keinginan kita supaya sampah itu terkelola dan terkelola ya. Nah, persoalannya di kita juga ini. Lah, kalau perdanya sudah, kok tidak efektif. Tentu memang eksekutornya memang pemerintah kota, dalam Ya, dinas betul. kota Padang maupun kabupaten kota lain. Artinya memang di kabupaten kota ini sudah ada perda sampah. Artinya betul, artinya memang belum efektif. Artinya kalau kita masih katakan itu tidak pernah kita mencoba katakanlah sebagai daya kejut, memang harus kita konsisten kok dengan Iya. perda yang kita bentuk itu. Kalau memangnya ada orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kita laksanakan perda itu. Iya. Sehingga memberi efek jera lah kepada masyarakat. Para pelakunya kan Tapi begitu. kalau kita tidak melaksanakan itu akan memicu masyarakat lain. Artinya masyarakat memandang kan gampang aja, nggak apa-apa ya buang sampah di sini Iya. karena tidak ada sanksinya sama kita. Karena memang kalau hanya kita letakkan ini saja spanduk, saya rasa ada kalimat spanduk itu sangat jauh dari etika bahasa Minang. Iya. Kalau ini malu lah kita. Cuma orang tetap aja buang sampah. Iya. Ini apa yang kurang di masyarakat kita itu? Kan ini Sudah bahasa di spanduk itu tidak bagus, tidak Iya, pantas tapi rasanya. masyarakat tetap buang. Masyarakat tetap buang sampah. Ya, kan ini. Nah, artinya ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat terkait hal ini, mungkin ini Pak Asben. Kalau dilihat informasi sebenarnya apakah dia membuang sampah itu matanya dipejamkan? Kan enggak Ya, juga. enggak. Kan dia mau dia baca. Ya, Kepedulian itu yang rasa dia kan seolah begitu terjadi yang salah pemerintah nih. Ya. Nah, ini kan juga kita harus memandang fair juga. Ketika ada sampah menggunung di sebuah titik, masyarakat beranggapan itu pemerintah Kota Padang Tidak atau bekerja. provinsi tidak bekerja. Iya. Katanya. Ini yang memang jadi artinya memang iya pemerintah bertugas untuk itu. Tapi pertanyaannya kan tidak semuanya bisa sepenuhnya. Ya. Artinya fasilitasnya sudah disediakan oleh pemerintah. Ini kan yang aneh yang terjadi, fasilitas sudah disediakan, orang buang sampah sambil di atas kendaraan. Ini kan anehnya. Jadi sampah ini dibuang, apakah masuk di tempat kontainernya? Nggak peduli dia. Nah, yang banyak yang terjadi nih yang kami lihat sehari-hari, artinya sampahnya ada, kadang-kadang tempat tong sampahnya tidak terisi, tapi di sekitar tempat tong sampah atau kontainer itu sampah berserakan. Iya, betul. Nah, ini yang terjadi. Ya, kenapa itu terjadi? Karena memang masyarakat asal buang aja, masuk atau tidak masuk di dalam tong sampah kontainer itu, ya nggak peduli dia. Nah, artinya kalau sudah ada kebijakan dalam ini ada pemerintah kota membentuk tim satgas, kami rasa provinsi sangat mendukung ini, Iya. mendukung upaya Ada ini. Satgas K3 Kota Padang namanya Bang Asben, yang akan melakukan OTT, operasi tangkap tangan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tapi dalam tagline dibungkus dalam sebuah program Padang Darurat Sampah. Tapi ini juga kurang berjalan saya lihat. Karena seharusnya kalau memang ada Satgas K3, berarti ada petugas yang akan standby di titik-titik rawan. Misalnya di Setuju, di daerah Pulau Karang. Itu kan harus menyiapkan petugas yang akan betul-betul apabila kelihatan orang buang sampah di luar kontainer sembarangan, itu yang akan ditindak. Kan begitu tuh Bang Asben. Jadi intinya Bang Asben, di sini Kota Padang dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kan selalu berkoordinasi. Dan tentunya
apa program yang hari ini yang dari hulu hilir terkait dengan bagaimana penanganan sampah yang disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Mas Ben? Pertama, tentu kami tadi di awal tadi bahkan Kota Padang maupun kabupaten kota juga itu kan juga terbatas Iya. kapasitas fiskalnya dalam rangka mendukung sarana maupun prasarana. Artinya provinsi dalam ini daerah provinsi ada memang beberapa kegiatannya yang ini memang peruntukannya kan untuk kabupaten kota. Iya, betul. Nah, katakanlah bank sampah. Nah, itu kan seperti pembangunan bagot. Itu kan ada tuh program itu di provinsi. Kemudian ada adiwiyata. Nah, tapi memang dukungan dari kota juga penting. Karena ini katakanlah kita karena belum menjadikan habit ya, kebiasaan. Karena juga terbatas di provinsi, harusnya ini bersama-sama gitu. Iya. Arti adiwiyata ini programnya itu bagus sebenarnya. Artinya kenapa kami menyampaikan ini? Karena merubah perilaku masyarakat supaya peduli terhadap sampah ini memang tidak bisa serta-merta bisa. Itu memang dari mulai kecil. Jadi adiwiyata itu memang itu di programnya di sekolah. Barangkali ini perlu kita gerakkan bersama, perhatian kita bersama. Katakanlah kewenangan ini. Urusan pendidikan pertama dan dasar itu Kota Padang. Iya. Urusan atas itu provinsi. Provinsi. Jadi memang merubah perilaku itu memang dari kecil. Jadi kami pada setiap kesempatan dari mana memulai mengelola sampah ini memang pertama tentu dari keluarga kita yang terkecil. Katakanlah rumah tangga. Artinya sebagai orang tua bagaimana pula kita menyampaikan pesan ini kepada anak-anak kita. Iya. Anak-anak kita. Kemudian di sekolah nanti kita berikan kapan perlu kita jadikan muatan lokal dalam pengelolaan sampah. Iya, setuju. Sehingga nanti kita ajak. Butuh kolaborasi ya. Artinya provinsi dalam ini memang ada program-programnya dan mereka mendukung, memfasilitasi. Katakanlah, alhamdulillah kita juga didukung oleh DPRD, kepeduliannya ini. Katakanlah kemarin ini minggu yang lalu kami menyerahkan betor sebanyak 12 unit terhadap kelompok-kelompok yang memang aware terhadap lingkungan ini. Ya ini tentu kita mengucapkan terima kasih yang udah artinya beberapa anggota dewan pun peduli terhadap hal ini. Tentu ini kan juga kota pun juga bisa melakukan yang sama. Katakanlah dengan karena memang ya persoalan dari penganggaran memang butuh juga kita membangun komunikasi tidak saja di internal kita dengan Bapak Dewan ini perlu juga. Perlu bersanding ya. Perlu bersanding karena memang mitra kita kan. Mitra kita. Artinya ini memang kembali ini persoalan kita bersama, tidak bisa juga diurus oleh pemerintah. Peran masyarakat juga sangat besar juga. Seperti yang kami sampaikan tadi kan, katakan ya pemerintah juga sudah berupaya melakukan itu, maka secara simpatik dia melakukan kerjasama juga semacam harinya bersihnya itu oleh pemerintah sewaktu guru 2 hari aja paling lama. Hari ketiga sampah ada lagi. Sampah ada lagi kan gitu. Artinya kan iya kan ya ini kalau ngomong kita juga tidak menyalahkan tapi agak tergerus rasa itu sekarang Pak Iwan Ipin. Kalau dulu saya katakanlah saya pribadi waktu kecil begitu ada aja Pak Wali Nagari yang turun guru di lingkungan kita merasa malu gitu. Ya sekarang agak jauh, tergerus dia. Ya ASN Bogoro, Pak Gubernur Bogoro, Wagub, maupun Wali, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinasnya Bogoro, ya udah, masyarakat diam aja. Itu sering saya lihat tuh Bang Asben, misalnya di sebuah kelurahan, ketika ada lurahnya yang turun dengan RT RW, masyarakat nggak ikut. Ini apa yang salah sebetulnya ini kan begitu. Itu. Nah, apakah rasa ini sudah mulai hilang atau mereka tidak mau lagi peduli dengan lingkungan? Inilah makanya Padang Darurat Sampah jadinya, ya kan? Iya. Karena menganggap bahwa sampah itu tanggung jawabnya pemerintah saja, kan gitu Mas Ben? Iya. Nah, tanggung jawab pemerintah Kota Padang Sumatera Barat soal sampah ini ngapain kita ikut katanya? Kalau pemerintah ini goro ya kita nonton katanya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus diedukasi pada masyarakat Kota Padang, kabupaten kota terkait dengan bagaimana mengembalikannya ini. Kalau ada pejabat yang gotong royong, ikut dong masyarakatnya. Supaya apa? Karena yang dibersihkan itu lingkungannya dia. Ya kan gitu Mas Ben. Dan menurut kita tuh Mas Ben ini perlu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mendorong sejauh ini bagaimana hal ini bisa berjalan dengan baik. Karena apabila kata kuncinya sampah ini adalah masyarakat. Nah, karena yang banyak menghasilkan sampah tentu dari lingkungan rumah tangga, lingkungan yang di mana perumahan-perumahan begitu tuh Mas Ben. Nah, gimana tuh Mas Ben terkait dengan bagaimana kita harus mengembalikan lagi semangat kebersamaannya ini di era yang betul-betul hari ini luar biasa nih Pak.
saat ini? Bahwa ini adalah kalau masalah sampah ini kalau kita biarkan dampaknya kan ke kita lagi. Ya. Ke kita lagi. Artinya ke kita ini semuanya, bukan pemerintah juga, Ya. masyarakat juga akan mengalami hal sama. Dampak. Nah, kan itu artinya kalau memang edukasi ini, literasi ini kurang, bahwa tugas kami pemerintah menyampaikan ini secara masif kepada rekan-rekan masyarakat. Tapi ya artinya memang pemerintah tidak tinggal diam. Lagi-lagi kami menyampaikan memang pemerintah tidak tinggal diam membangun diri. Tapi kan pemerintah juga punya keterbatasan. Ya. Maka peran serta masyarakat dalam hal ini sangat besar sekali, sehingga terkelola lingkungan kita. Karena lingkungan kita bersih itu kan yang menerima manfaat kan kita juga. Masyarakat. Kalau terjadi akibat sampah berserakan kan baunya Ya. bisa jadi sumber penyakit. Betul. Kan kita juga ya kan. Yang rugi. Yang ya. rugi. Nah, ini makanya kebersamaan dalam ini sangat penting. Iya. Satu lagi Mas Ben, tadi persoalan sampah, dan hari ini saya juga melihat bahwa pohon-pohon yang sudah berumur mungkin puluhan tahun, yang sudah lama yang ada di kabupaten kota ataupun di kota Padang, nampaknya perlu juga perhatian daripada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Mungkin kita minta sedikit imbauan Mas Ben terkait dengan bagaimana pohon-pohon, karena beberapa waktu yang lalu ada yang tertimpa, masyarakat yang ditimpa, nah langsung ada meninggal tempat. Anaknya meninggal, orang tuanya patah. Dan ini kan harus menjadi juga peranan daripada Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Silakan Mas Ben. Barangkali memang apalagi ke saat-saat sekarang akhir-akhir ini Iya. kan banyak terjadi ini kondisi iklim yang berubah, cuaca yang berubah, bukan hujan, tingkat curah hujan saja Iya. yang kuat, tapi juga diikuti dengan angin Angin. kencang. Nah, ini kan persoalan bagi terhadap tanaman atau pohon-pohon yang berada di sekitar tempat jalan-jalan umum. Jadi barangkali tentu kami sekaligus menghimbau kepada teman-teman DLH Sumatera Barat terhadap pohon atau tanaman memang yang sudah tua. Artinya memang bukan memang tanaman ini digunakan dalam rangka untuk melindungi juga. Iya. Tapi kalau dia nanti sudah tua, angin kencang, itu kan berdampak kepada manusia. Iya. Ya, katakanlah yang informasi yang kita dapat ada korban. Ada korban. Kita tentu tidak ingin ada korban-korban lainnya. Maka terhadap ini tentu kami mengimbau teman-teman lakukan secara rutin. Katakan bagi tanaman yang tua apakah kita pangkas Ya. atau memang kita ganti yang lain, artinya dengan tanaman yang baru karena memang umurnya udah tua kan, jadi rentan bisa tumbang kalau angin begitu angin datang, apalagi kalau angin badai lagi ya kan berisiko. Artinya hal-hal yang model seperti ini barangkali bisa kita lakukan preventif supaya tidak terjadi korban. Oke, baik Bapak Ibu. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Aspen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya satu harapan kita bahwa Padang terbebas dari sampah. Kita tutup saja. Burung Rian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.